Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, for this time we will do presentation our material, so enjoy the video. Hai, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya atas nama Fitma sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini dan juga sebagai pemateri pertama. Kemudian teman saya Imam Amrullah Wijaya sebagai pemateri kedua dan Marlene Cecilia sebagai pemateri terakhir. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tentang administrasi ketatausahaan dan layanan khusus. Kemudian ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, diantaranya pengertian administrasi ketatausahaan, pedoman pembuatan surat, pengelolaan surat, penataan arsip, perpustakaan sekolah, kesehatan dan keamanan sekolah. Apa sih itu administrasi ketatausahaan? Administrasi ketatausahaan atau tata usaha adalah proses pengelolaan surat menyurat yang meliputi kegiatan menyimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Administrasi ketatausahaan dalam sekolah merupakan subsistem organisasi sekolah. Kegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Tata usaha tidak hanya menyangkut kegiatan surat menyurat saja, tetapi juga menyangkut semua bahan keterangan dan informasi yang berwujud warkat. Ketatausahaan menjadi penting karena dapat membantu dan memudahkan subsistem yang lainnya, seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi personal, dan lain sebagainya. Administrasi ketatausahaan memiliki beberapa peran, yaitu memberikan kemudahan dalam arus komunikasi dan arus kerja, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang, dan memudahkan pengawasan. Dalam sebuah sekolah, administrasi ketatausahaan memiliki beberapa tugas, yaitu menyusun program kerja tata usaha sekolah, mengelola keuangan sekolah, mengurus administrasi ketenagaan dan siswa, menyusun administrasi perlengkapan sekolah, menyusun dan menyajikan data statistik sekolah. Kemudian ada layanan khusus. Layanan khusus merupakan fasilitas yang tersedia di dalam lingkup sekolah untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik, di luar dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, sehingga latar belakang dalam pembentukan dunia pendidikan yang berkembang, yaitu adalah terciptanya layanan khusus di setiap sekolah. Selanjutnya, materi tentang pedoman pembuatan surat dan pengelolaan surat yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Imam Amrullah Wijaya. Kepada Imam, saya persilahkan. Baiklah, saya lanjut ke materi kedua, di mana materi kedua ini tentang pedoman pembuatan surat dan pengelolaan surat. Untuk pedoman pembuatan surat, menurut Kemendikbud, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak satu ke pihak yang lain. Tata cara persuratan dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 25 April 1995. Adapun struktur resmi dalam membuat surat, strukturnya itu terdiri dari kepala, lengkap surat, nomor dan tanggal surat, lampiran, yang keempat itu hal atau perihal, yang kelima itu alamat tujuan, yang keenam itu kalimat atau salam pembuka, yang ketujuh itu isi surat, kedelapan itu kalimat atau salam penutup, dan yang terakhir itu tanda tangan pengirim dan stempel. Untuk membuat surat itu sendiri, kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Langkah pertama itu kita harus mengenali tujuan kepada siapa kita akan mengirim surat ini. Yang kedua itu tulis bagian pembuka seperti salam pembuka dan yang lain-lain. Yang ketiga itu isi suratnya, kita menulis isi surat apa yang ingin kita sampaikan kepada penerima. Yang keempat itu bagian penutup seperti permohonan maaf atau apakah. Yang terakhir itu tanda tangan. Untuk surat sendiri itu ada syarat-syaratnya yang membuat surat itu berbeda tergantung jenis suratnya. Di antaranya, surat keterangan atau surat pengantar, persyaratannya adalah pengantar RT dan RW, fotokopi KTP dan KK, serta fotokopi jasa terakhir dan akta kelahiran. Yang kedua itu surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, persyaratannya adalah pengisian surat pernyataan, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi jasa terakhir yang sudah dilegalisir, foto berwarna, fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir,
dan biaya PNBP. Yang ketiga itu surat keterangan pindah datang. Persyaratannya adalah surat keterangan biodata dari daerah asal, kartu keluarga yang ditumpangi, dan fotokopi dokumen pendukung. Keempat itu surat keterangan tidak mampu. Untuk persyaratan itu sendiri fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah yang diketahui oleh camat, dan harus masuk dalam basis data terpadu. Yang kelima itu surat keterangan usaha. Di persyaratannya ini, warga datang ke ketua RT atau RW dengan membawa fotokopi KTP dan KK untuk dibuatkan surat pengantar. Dan yang terakhir itu surat pindah domisili. Persyaratannya itu memiliki alamat tujuan pindah, kartu keluarga asli dan fotokopi, KTP asli dan fotokopinya, serta pas foto 3-5 lembar ukuran 3x4. Lanjut ke materi pengelolaan surat. Di pengelolaan surat ini sendiri, kita memiliki beberapa langkah juga. Sebelum itu, untuk pengertian pengelolaan surat itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mengelola surat, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pinjaman, penyusutan, hingga pemusnahan surat. Pengelolaan surat merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi. Langkah-langkah pengelolaan surat masuk itu: 1. Menerima surat masuk, 2. Melakukan sortir, 3. Menentukan arah surat, 4. Membagi surat-surat berdasarkan kategori, 5. Mencatat surat masuk, 6. Menyampaikan surat kepada tim pengelola surat. Adapun pengelolaan surat keluar, beberapa tahapan yang perlu diperhatikan adalah pembuatan konsep surat, pengetikan, penandatanganan, pencatatan, pengiriman surat, penyimpanan surat. Pengelolaan surat dimaksudkan agar distribusi informasi bisa berjalan dengan cepat dan aman. Beberapa manfaat mengelola surat antara lain, pertama itu memastikan informasi yang ada dalam surat tetap aman. Kedua itu membuat proses distribusi surat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga itu menjamin surat bisa didistribusikan secara tepat dan aman. Keempat itu menjamin pengenalan sejak awal proses pembuatan surat mampu didistribusinya. Yang kelima itu menjaga kelancaran komunikasi dan aliran informasi. Untuk secara umum, pengenalan surat dibagi menjadi 3 jenis, yakni surat masuk, surat keluar, dan pengenalan surat internal. Untuk perencanaan pengenalan surat perlu berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama itu surat perlu dikelompokkan sesuai dengan bobot informasi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua itu pencatatan surat dilakukan berdasarkan informasi yang terkandung dalam surat. Yang ketiga itu pencatatan surat dapat dilakukan secara sentralisasi. Keempat, surat keluar perlu mematuhi sejumlah aturan standar termasuk penggunaan sampul, tata persuratan, legalisasi, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya Merlin Cecilia, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penataan arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebut bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media. Sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, arsip ada 2 macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional. Ada 3 hal yang berkaitan dengan penataan arsip, yaitu yang pertama, asas penataan arsip. Asas penataan arsip yaitu asas sentralisasi dan gabungan. Sentralisasi adalah asas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit, sedangkan desentralisasi adalah asas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi, dan gabungan adalah gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Yang kedua adalah sistem penataan arsip, dan di sistem penataan arsip ini juga terbagi dalam 5, yaitu yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, dan yang kelima berdasarkan wilayah. Yang
ketiga adalah prosedur penataan arsip. Ada 6 prosedur penataan arsip, yaitu yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan, yang kedua, mengelompokkan arsip, yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran, yang keempat, mengklasifikasikan arsip, yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Arsip dinamis meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama, arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Yang kedua, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun. Yang ketiga, arsip vital. Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan. Adapun masalah dalam pengelolaan arsip adalah arsip-arsip yang diciptakan kurang mendapat perhatian, sehingga terjadi arsip kacau. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, kurangnya perhatian pimpinan, yang kedua, kurangnya SDM yang menangani arsip, baik kekurangan jumlah maupun kemampuan atau kuantitas. Yang ketiga, kurangnya tempat penyimpanan arsip, baik itu arsip dinamis maupun arsip statis. Pengelolaan dan penataan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip, serta tersusunnya daftar arsip sehingga memudahkan penemuan atau pencarian kembali arsip yang dibutuhkan. Materi selanjutnya adalah perpustakaan sekolah. Jadi, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membuat sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Adapun fungsi perpustakaan sekolah yaitu yang pertama, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajar yang didapatkan di sekolah. Yang kedua, fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru, serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru tersebut. Yang ketiga, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi yaitu memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati fasilitas perpustakaan. Keempat, yaitu fungsi penelitian. Fungsi penelitian yaitu menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Kelima, fungsi penyaluran hobi. Dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Keenam, fungsi menanamkan rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang cakap. Adapun peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah, yaitu yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa, yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan diberi, yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaan, yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Yang kelima, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Adapun proses pengolahan bahan pustaka tersebut yaitu yang pertama, klasifikasi, kedua, katalogisasi, ketiga, pemberian stempel, yang keempat, pemberian nomor buku. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk pada materi kesehatan dan keamanan sekolah. Pada tahun 1959, usaha kesehatan sekolah mulai dirintis melalui proyek pilot di Jakarta dan Bekasi, yang merupakan kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Dalam Negeri. Kesehatan di sekolah dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan siswa dan lingkungan sekolah, serta menanamkan perilaku hidup sehat. Salah satu aspek yang mendukung kesehatan di sekolah yaitu adanya ruangan UKS dan memiliki beberapa tujuan khusus, diantaranya memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat. Kemudian sehat dalam fisik, mental, maupun sosial. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, yaitu penyalahgunaan narkotika, obat, alkohol, rokok, dan sebagainya. Ruang lingkup UKS tercermin dalam Tri Program UKS atau Trias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan, sekolah sehat. Pada tanggal 5 Mei
1975 dibentuk suatu wadah yang bernama Polisi Keamanan Sekolah, dan pada tanggal 5 Juni 1975 Polisi Keamanan Sekolah berganti nama menjadi Patroli Keamanan Sekolah dengan persetujuan dari Bapak Letkol Anton Sudjarwo. Ruangan lingkup dari Patroli Keamanan Sekolah mengalami perluasan dan penyempitan. Penyempitan keamanan sekolah yaitu hanya sebagai pengawas atau pemantau dari tindakan-tindakan negatif yang terjadi di sekolah, kemudian dilaporkan kepada pihak guru. Sedangkan perluasannya yaitu pada bidang kelalu lintasan. Seluruh keamanan sekolah wajib mengetahui peraturan kelalu lintasan. Keamanan sekolah adalah upaya untuk mencegah ancaman terhadap orang dan properti di lingkungan sekolah. Kesehatan dan keamanan di sekolah dapat dijaga dengan membuat peraturan K3 seperti larangan membuang sampah, hemat listrik, dan larangan merokok. Kemudian melakukan penilaian risiko terhadap potensi bahaya di sekolah, seperti jenis peralatan yang digunakan dan cara penggunaannya. Kemudian melakukan audit keamanan dan kesehatan untuk memeriksa kondisi bangunan, peralatan, dan fasilitas yang harus aman, dan membuat siswa belajar merawat diri mereka sendiri dan orang lain. Kemudian mengawasi dan memberikan dukungan yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa. Memberikan pengetahuan, pelatihan, dan keterampilan kepada orang dewasa yang ada di sekitar siswa. Itulah tadi penjelasan dari materi yang kami bawakan. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.